Kembali kita menginformasikan pantauan pantauan hilal. Saat ini kita menyaksikan pantauan hilal yang berada di Hotel Waigo Kota Sorong. Dan kita sekarang berada di ambang penentuan hari kemenangan Idul Fitri 1447 Hijriah. Nah, pertanyaannya tentu saja adalah kapan kita akan berlebaran? Apakah besok atau lusa di tanggal 21 Maret 2026? Nah, sore ini pemerintah melalui Kementerian Agama menggelar sidang isbat. Namun dari sejumlah data ilmiah yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta BMKG memberikan gambaran yang sangat menarik untuk kita bedah. Nah, berbeda dengan optimisme beberapa pihak, para peneliti memberikan catatan kritis terkait posisi hilal yang berada di ambang batas kriteria. Nah, mari kita mulai dari analisis Pusat Riset Antariksa BRIN dari peneliti senior Thomas Jamaluddin yang telah memberikan prediksi yang cukup lugas. Menurut beliau, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah berpotensi besar jatuh pada tanggal 21 Maret 2026. Prediksi ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada perhitungan presisi posisi bulan saat matahari terbenam petang ini. Kita melihat matahari sudah mulai memasuki fase terbenam di kota Sorong di wilayah timur Indonesia. Dan Thomas menjelaskan bahwa secara astronomi saat waktu maghrib tiba di wilayah Asia Tenggara pada hari ini, posisi hilal rupanya belum memenuhi kriteria baru Mabims. Belum memenuhi kriteria baru Mabims. Jika kita melihat peta perhitungan atau kurva visibilitas, posisi yang ideal untuk melihat hilal justru masih melintasi wilayah Asia Tengah dan bukan di atas langit Indonesia. Berdasarkan fakta astronomi ini, kriteria minimal yang disepakati oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura nampaknya sulit tercapai di mayoritas titik pantau kita. Nah, penting untuk kita ingat kembali bahwa sejak tahun 2021, Indonesia menggunakan kriteria Mabims yang lebih ketat. Setelah bulan baru Hijriah hanya akan ditetapkan jika tinggi hilal minimal mencapai 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Angka inilah yang menjadi garis merah dalam sidang isbat. Sekali lagi kita ulangi, tinggi hilal minimal mencapai 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Data dari dokumen resmi BMKG bertajuk Perakiraan Hilal 19 Maret 2026 memberikan rincian yang lebih teknis. BMKG mencatat bahwa peristiwa konjungsi atau ijtima, yaitu saat matahari dan bulan berada pada bujur ekliptika yang sama, terjadi pagi tadi pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Meskipun konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam, selisih waktunya atau umur bulan masih tergolong sangat muda. Di wilayah paling timur Indonesia, Merauke, tinggi hilal hanya tercatat sebesar 0,91 derajat. Sementara di titik paling barat, Sabang, ketinggiannya hanya mencapai 3,13 derajat. Artinya, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada di bawah angka 3 derajat. Tak hanya soal ketinggian, parameter elongasi juga menjadi tantangan. BMKG mencatat elongasi di Indonesia saat ini berkisar 4,54 derajat di Papua hingga 6,1 derajat di Banda Aceh. Perhatikan angka ini, 6,1 derajat berada di titik maksimal. Yang ini berarti seluruh wilayah Indonesia berada di bawah syarat minimal Mabims
yang mengharuskan elongasi sebesar 6,4 derajat. Saya ulangi sekali lagi bahwa angka maksimal saat ini berada di 6,1 derajat di Banda Aceh. Dan ini berarti syarat minimal Mabims mengharuskan elongasi sebesar 6,4 derajat tidak terpenuhi. Selain parameter tersebut, umur bulan pun masih tergolong sangat muda, berkisar antara 7 hingga 10 jam saja. Ya, sekali lagi kita ulangi bahwa saat ini di sebagian besar wilayah Indonesia, posisi hilal masih atau umur bulan masih di bawah angka 3 derajat. Di wilayah paling timur Indonesia, Merauke, tinggi hilal hanya tercatat sebesar 0,91 derajat. Sementara di paling barat, Sabang, ketinggiannya hanya mencapai 3,13 derajat. Dan sebagian besar wilayah Indonesia masih berada di bawah angka 3 derajat. Sedangkan dari soal elongasi, BMKG mencatat elongasi di Indonesia saat ini berkisar antara 4,54 derajat di Papua hingga 6,1 derajat di Banda Aceh. Nah, kalau kita lihat syarat minimal Mabims adalah tinggi hilal mencapai 3 derajat dan sudut elongasi mencapai minimal 6,4 derajat. Dengan data elongasi tersebut, maka kita bisa melihat bahwa umur bulan masih cukup muda, berkisar antara 7 hingga 10 jam. Namun ada juga fenomena menarik yang dilaporkan oleh BMKG sore ini. Para pegiat di lapangan harus ekstra teliti karena adanya objek astronomis lain yaitu planet Saturnus yang sore ini berada sangat dekat dengan bulan dengan jarak sudut kurang dari 10 derajat. Cahaya Saturnus berpotensi mengecoh mata pengamat atau sensor kamera, hingga verifikasi hilal menjadi jauh lebih menantang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan segala data tersebut, mulai dari ketinggian hilal yang tipis hingga elongasi yang belum mencukupi kriteria, peneliti BRIN memprediksi bahwa bulan Ramadan kemungkinan besar akan digenapkan menjadi 30 hari atau istiqmal, dan jika hal ini terjadi, maka 1 Syawal 1447 Hijriah akan jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026.
Dengan segala kesimpulan tersebut, maka ketinggian hilal yang tipis hingga elongasi yang belum mencukupi kriteria peneliti BRIN memprediksi bahwa bulan Ramadan kemungkinan akan jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026. Meski demikian, kita harus menghormati proses yang berlangsung dan mendengarkan laporan langsung dari petugas di lapangan yang melakukan ruqyat secara visual. Melalui sidang isbat, kita akan menanti hasil dari pengumuman resmi dari Kementerian Agama yang rencananya akan dilaksanakan sore nanti. Dan untuk melihat proses sidang isbat atau persiapan pemantauan hilal yang terjadi di Kota Medan, saat ini sudah bergabung jurnalis Berita Satu, ada Panji yang berada di Kota Medan. Silakan Panji dengan laporannya. Baik, pemirsa Berita Satu, dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di lantai 7 Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tempat di mana tim Observatorium Ilmu Falak nantinya akan melakukan pengamatan hilal 1 Syawal 1447 Hijriah. Persiapan sudah dilakukan oleh tim sejak pukul 2 siang tadi, dengan nantinya tim akan melakukan pemantauan dengan menggunakan 3 teleskop canggih, yakni masing-masing teleskop William Optic Gentiher buatan Amerika, teleskop Brazzer Messier AR-15S buatan Cina, dan teleskop binokular. Nantinya tim akan melakukan pemantauan mulai dari pukul 17.00 WIB sampai dengan menjelang matahari terbenam, yakni pada pukul 18.37 WIB sore nanti. Begitu dapat saya laporkan. Ya, Pak Panji, bagaimana juga dengan kondisi cuaca saat ini di tempat Anda mengawasi? Apakah cuaca cukup mendukung untuk melakukan pemantauan hilal, atau ada cuaca menghalangi untuk pemantauan hilal sehingga lebih sempurna untuk mendapatkan hasil? Baik, pemirsa Berita Satu, pantauan kita saat ini di Kota Medan sendiri, cuaca saat ini sedang kondisi mendung bertebal. Kemungkinan ya, mudah-mudahan sore nanti akan cerah, jadi mempermudah tim musuh untuk melakukan pemantauan. Begitu. Nah, bagaimana dengan persiapan dari pemantauan hari ini? Apakah sudah mulai terlihat pemantauan hilal baru di Kota Medan, ataukah masih butuh kita harus menunggu sampai nanti proses sidang isbat terjadi sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari sidang isbat atau hasil pemantauan hilal yang menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada esok hari atau lusa? Baik, pemirsa Berita Satu, dapat saya laporkan. Tadi kita sempat berbincang-bincang dengan Kepala OIP UMSU sendiri, yaitu Bapak tadi kita sempat berbincang-bincang langsung dengan Kepala OIP UMSU sendiri, yakni menurutnya data dari astronomis di Kota Medan sendiri, yakni untuk ketinggian hilal sendiri di Kota Medan itu saat ini berada di 2 derajat 26 menit 12 detik. Sedangkan jarak sudut elongasi atau jarak antara bulan dengan matahari itu berada di 5 derajat 18 menit 29 detik. Jadi menurut Kepala OIP sendiri, ini Bapak Arwin Juli Rahmat Utar Bukhtar, kriteria itu belum menentukan menurut kriteria itu belum menentukan Kementerian Agama, yakni yang mana ketinggian hilal itu harus berada di 3 derajat, sedangkan sudut elongasi sendiri minimal berada di 6,4 derajat. Begitu. Baik Panji, terima kasih, selamat bertugas dan kami menantikan informasi lebih lengkapnya. Kan awal bulan Hijriah.